Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada pertemuan kali ini Warisbi akan menjelaskan secara gamblang. Tapi untuk secara keseluruhan itu akan ada 2 episode nanti. Jadi episode pertama kami lebih menjelaskan tentang mengawali membentuk sebuah organisasi yang melibatkan pemuda. Banyak pertanyaan tentang aku oleh opo, aku oleh biro. Ya, itu yang selalu menjadi pertanyaan. Dan memang dengan adanya membentuk kelompok tadi ya, yang diharapkan itu memang ada keuntungan finansialnya biar menjadi menarik. Makanya kami mengambil nama program saya itu Warung Informasi dan Warung Bisnis. Nah, dan ini lebih kami rekomendasikan dengan adanya program Kementerian Kominfo, yaitu Kelompok Informasi Masyarakat. Jadi besar harapan kami Kelompok Informasi Masyarakat itu nantinya ya sebagai penguasa di bidang informasi. Ya. Nah, jadi penguasa di bidang informasi itu adalah KIM. Ya, jadi biar perannya itu jelas ya di saat kita membentuk satu kelompok, perannya di dalam satu pemerintahan ini apa ya. Nah, sehingga di saat kita memberikan peran yang jelas, nah dari situ manfaatnya bagi pemerintah juga akan terbantu ya. Begitu juga masalah yang ada di masyarakat akan juga menjadi tersolusikan. Oke. Kami akan mengawali dengan adanya materi saya, bagaimana rasio kita membentuk kelompok itu bisa berkelanjutan. Ya. Kita berawal dari 1 RT 1 pemuda cerdas, ya, dengan sistem informasi 1 pintu. Ini merupakan awalnya, merupakan ruhnya, bagaimana kelompok tadi bisa hidup. Bagaimana kelompok tadi bisa berkelanjutan ya. Terus nanti juga kita akan berbahas tentang bagaimana dengan berawal dari kita mencari 1 RT 1 pemuda dulu ya, dan itu kita bikin grup WA dengan 1 admin. Tujuannya apa? Agar dalam satu desa tadi minimal sudah ada pemuda yang mau kita kader ya. Dan setiap RT itu sudah ada rujukan info yang bisa dipertanggungjawabkan, karena grup WA yang kita bentuk nanti itu sistemnya 1 admin. Jadi informasi dari setiap RT itu diinfokan dulu ke admin, baru disebar ke semuanya. Ya, sehingga informasi yang dari bawah itu yang bertanggung jawab adalah pemuda di setiap RT tadi. Ya. Nah, dengan adanya 1 RT 1 pemuda tadi lah yang kita harapkan itu merupakan ketersediaan SDM ya dalam satu desa atau kelurahan ya. Dengan banyaknya program tadi, ini merupakan ketersediaan SDM yang akan menyambut program-program tadi. Oke, ya. Jadi lebih bagaimana ketersediaan SDM untuk menjalankan program pemerintah ya, itu menjadi perlu sekali karena banyaknya program dari berbagai dinas. Setelah kita bikin grup WA dengan 1 admin ya, kita berlanjut bikin YouTube dulu ya. YouTube ini yang nanti kita sosialisasikan bagaimana YouTube tadi menjadi TV channel desa ya. Menjadi TV channel desa itu dengan adanya YouTube channel tadi. Ya. Saya sekarang lagi memviralkan ya, mensosialisasikan ayo bikin YouTube ya, why ya. Di saat dulu sebelum banyaknya masyarakat ber-wifi ya, itu di saat kita hanya mengandalkan paket yang kita punya, di saat dibuat nonton YouTube ya cepat habis ya. Tapi karena sekarang hampir 50 ya bahkan 60% ya warga itu sudah menggunakan jejaring wifi. Sehingga nonton YouTube ini sama sekali no problem. Disinilah besar harapan kami ya,
desa, kelurahan, ayo bikin YouTube. Ya, mau Karang Taruna, ya, mau misalkan remaja masjid, ya, atau kelompok-kelompok apa saja, bikin YouTube. Ya, terus bergabung di rumah besar online-nya desa. Ya. Nah, jadi YouTube harapan kami itu sebagai media, ya. Media menginformasikan yang sifatnya itu harus melalui video, misalkan kerja bakti atau tahlil, atau misalkan ada basar, ya, atau misalkan kita lagi memviralkan misalkan pelaku usaha baru, ya, itu memanfaatkan YouTube, ya, jadi bisa lebih keren, ya. Jadi di saat warung itu bisa menjelaskan menu-menunya dan harganya, ya, dan bagaimana sistemnya, ya, melalui pesanan dulu atau misalkan setiap hari dia buka dan sebagainya, itu disampaikan lewat YouTube ini, ya. Setelah bikin YouTube, kita juga bikin yang namanya Facebook. Ya. Jadi karena Facebook ini gampangannya sekarang itu rata-rata followernya itu ribuan, ya, bahkan sampai ada yang 4.000, 5.000, ya, grup Facebook. Sedang YouTube ini kan masih rintisan, ya, tapi tidak masalah. Di saat nanti YouTube itu sudah viral nantinya, pastinya YouTube ini akan menjadi sebuah solusi, ya, bagaimana UKM bisa fresh, ya, menciptakan lapangan pekerjaan SOK, ya, kita tidak tergantung lagi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di online yang ini, ya. Jadi kita bikin aplikasi sendiri, ya. Setelah kita bikin Facebook, kita bikin juga yang namanya Instagram. Nah, Instagram inilah yang harapan saya nanti optimalisasinya, ya, pelaku usaha itu profilnya di Instagram ini, ya, profilnya pelaku usaha ataupun jasa ada di Instagram ini, ya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut juga. Terus kita tidak lanjuti, kita bikin web, ya. Web ini harapan saya lebih ke program-program, ya, mungkin informasi-informasi tentang bagaimana pelayanan masyarakat dan sebagainya, ya, itu bisa ditampilkan di blognya ini, ya. Jadi bagaimana misalkan pengurusan KTP, ya, misalkan pengurusan surat kematian, akte kelahiran dan lain sebagainya, itu lebih ditampilkan di blogernya, ya. Dari sinilah besar harapan kami, ya, dengan adanya Kim mengoptimalkan medsos yang ada tadi, bagaimana rasio berkelanjutan, ya, dan bagaimana rasio berkelanjutan tadi karena konsepnya ini adalah bisnis, ya. Jadi potensi bisnisnya ini jelas, ya. Di saat Facebook ini sudah followersnya sudah banyak, ya, fanpage-nya, jadi halaman depannya, ya, itu bisa kita jual, ya, bisa kita jual. Soalnya apa? Dengan membuka Facebook pasti yang muncul adalah halaman depannya, ya. Begitu juga YouTube, ya. Kalau YouTube ini harapan saya lebih ke informasi yang sifatnya memanfaatkan video, ya, misalkan tempat-tempat wisata, ya, bikin promosi gitu, ya, di YouTube ini, ya. Di sini peluang-peluang mungkin bisa mendapatkan keuangan dari situ, ya. Dan dengan adanya sistem informasi satu pintu yang didukung dengan adanya Facebook, YouTube, ya, dan nanti kita juga bekerja sama dengan grup-grup non formal, ya, yang ada di dalam desa tadi, ya, itu tidak menimbulkan satu potensi. Contoh misalkan, ya, Arek Jengkol Bersatu ini followernya, ya, sudah banyak sekali. Nah, dari situlah di saat nanti misalkan kita bikin Facebook, ya, dengan nama yang baru, ya, kita bisa kerjasama dengan Facebook Arek Jengkol,
Ya, kita bisa bekerja sama dengan Facebook, misalkan Alex Singosari dan sebagainya. Ya, karena yang mendesain kegiatan itu adalah kita, berarti peluang promosinya itu yang dapat kita. Ya, berarti yang bergabung di kegiatannya Kim yang ada di Dengkol ya, di samping nanti di up di Facebooknya Dengkol, di up juga di Facebooknya misalkan Singosari dan sebagainya. Ya, bisa di up di YouTube. Ya, sehingga ketertarikan dari pelaku usaha untuk menyponsori ya atau beriklan ya di Kim itu potensinya sangat besar nantinya. Banyak Kim dengan adanya grup BA1 admin tadi, ini info tanpa hoax yang juga bisa dioptimalkan oleh pelaku-pelaku usaha tadi. Misalkan saja ya, saya buka kafe ya, untuk hari ini ya jam 9 malam nanti, bagi pengunjung kafe saya berikan free. Pokok yang datang tepat waktu jam 9. Ya, jelas kan ya? Saya berikan free kalau datang tepat waktu jam 9. Ya, kita infokan lewat WA. Potensi kan ya. Terus misalkan ada rumah makan ya. Rumah makan kami menyajikan diskon 50% bagi masyarakat yang mau sarapan pagi tapi pesen dulu. Nah, memanfaatkan ini ya, ini berbagai potensi, berbagai peluangnya ya. Nah, terus untuk yang 1 RT 1 pemuda tadi oleh opo, ini juga banyak pertanyaan di sini ya, karena nanti banyak informasi yang sifatnya transaksional ya. Contoh ya, orang nyari kontrakan nanti rujukannya kemana? Ke pusat info ini. Siapapun yang bisa mencarikan pengontrak dapatkan fee. Nah, misalkan juga kaitannya dengan orang punya hajat misalkan ya, mau nyari video shooting jas manten ya, cateringnya ya, captionnya, nanti merujuknya juga ke satu pemuda ini. Jual beli mobil, motor, merujuknya juga ke satu pemuda ini. Disitulah peluangnya nanti ya. Di saat dengan terbentuknya Kim nanti disertai dengan adanya perdes atau perkel ya. Dari sinilah besar harapan kami ya. Kami akan mensosialisasikan program ini ke Kota Pasuruan ya. Alhamdulillah kami sudah ketemu sama Pak Wiryo ya. Beliaunya luar biasa sekali ya. Besar harapan kami nanti dengan adanya pertemuan kami dengan Pak Wiryo ya, itu nanti bisa menjadi jembatan ya, bertemu dengan audiensi dengan Wali Kota Pasuruan, Gusipul ya. Semoga wali kota yang pernah menjadi menteri ya, terus pernah menjadi wakil gubernur selama 2 periode ya, ini bikin Pasuruan hebat dengan Kim ya. Itu mungkin sekilas ya yang bisa kami jelaskan. Nanti untuk episode berikutnya akan kami jelaskan ya tentang pemuda tangguh, keamanan tangguh, desa tangguh, UKM tangguh, UKM satu pintu dan sebagainya. Itu pada episode berikutnya. Jadi pada episode pertama ini kami ingin menjelaskan bahwa dengan Kim banyak peluang bisnis yang kita dapatkan. Sehingga dengan Kim mengimplementasikan programnya Warisbi tadi, rasio berkelanjutan dan berpenghasilan itu menjadi tinggi peluangnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.